Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika setiap helaan napasmu adalah doa, jika setiap detak jantungmu adalah zikir yang tak pernah berhenti, mungkinkah rezeki yang kau cari selama ini sebenarnya sedang mencari hatimu yang hilang? Ada rahasia besar yang tidak semua orang tahu, bahwa rezeki bukan hanya tentang usaha dan kerja keras. Ada arus halus yang mengalir di balik takdir, menghubungkan hati manusia dengan langit. Dan siapapun yang mampu menenangkan jiwanya, membersihkan niatnya, dan berzikir dengan sepenuh rasa, akan menemukan bahwa semesta mulai berubah arah. Malam ini, mari kita berjalan perlahan ke dalam diri, menyibak rahasia zikir hati, yang tak hanya menenangkan tapi juga menarik rezeki dari jalan yang tak pernah kau duga. Karena mungkin bukan dunia yang jauh darimu, tapi hatimu yang belum kembali kepadanya. Bab 1. Bisikan zikir yang membuka pintu rezeki. Ada rahasia yang hanya dibisikkan kepada hati yang tenang. Ia tidak lahir dari suara bibir, tidak pula dari lantunan yang berulang tanpa kesadaran. Ia lahir dari kesunyian yang paling dalam, dari titik di mana seorang hamba berhenti berlari mengejar dunia, lalu menundukkan hatinya di hadapan Yang Maha Memberi. Zikir hati bukan sekadar menyebut nama Allah, melainkan mengizinkan nama itu menembus ke relung paling rahasia dalam jiwa. Saat engkau berzikir dengan hati, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu yang tidak terlihat, pintu yang jika terbuka, mengalir di dalamnya bukan hanya ketenangan, tapi juga rezeki yang tak terduga. Banyak orang mengira rezeki adalah urusan usaha, lahir, kerja keras, dan perhitungan dunia. Padahal rezeki yang hakiki adalah hasil tarikan dari hati yang hidup. Sebab setiap hati yang berzikir dengan ikhlas, memantulkan cahaya ke langit, dan langit akan menjawab dengan curahan karunia. Bila lidahmu menyebut Allah, namun hatimu sibuk dengan dunia, maka sebutanmu hanyalah gema kosong. Tapi bila hatimu menyebut Allah, bahkan tanpa suara, maka semesta akan bergetar. Dalam getaran itulah rezeki mencari pemiliknya. Bukan karena engkau mengejarnya, melainkan karena ia tertarik pada cahaya zikirmu. Rezeki itu seperti bayangan. Semakin kau kejar, semakin ia menjauh. Tapi ketika engkau menghadap kepada Sang Pemilik cahaya, bayangan itu akan datang mendekat dengan sendirinya. Zikir hati adalah kunci untuk berhenti mengejar dan mulai menarik. Ia tidak menarik dengan tangan, melainkan dengan getaran nurani yang berserah. Saat hati dipenuhi dengan nama Allah, dunia akan merasa kecil, tetapi rahmatnya menjadi luas. Maka jangan heran, ketika engkau tidak lagi sibuk meminta dunia, justru dunia akan datang memintamu. Itulah tanda bahwa zikirmu telah hidup dan rezekimu telah mengenalmu. Dalam zikir yang dalam, tidak ada lagi pemisahan antara doa dan kenyataan. Karena ketika hati sepenuhnya menyatu dalam kesadaran Allah, setiap gerak menjadi doa, setiap napas menjadi ibadah, setiap langkah menjadi tarikan berkah. Rezeki bukan lagi sekadar angka di dunia, melainkan keluasan jiwa. Engkau tidak miskin ketika kantongmu kosong, tapi ketika hatimu lupa. Dan engkau tidak kaya karena harta menumpuk, tapi karena hatimu dipenuhi syukur. Maka barang siapa yang berzikir dengan hati, ia sedang memanggil rahmat, sedang mengundang keberkahan, dan sedang menulis takdir yang lebih lembut di tangan kasih Tuhan. Dan di saat malam menunduk, ketika dunia sunyi dari hiruk pikuk, di sanalah zikir hati menemukan kekuatannya. Dalam keheningan, engkau memanggilnya tanpa suara, dan dia menjawab tanpa kata. Itulah hubungan yang tidak butuh bahasa, karena ia terjalin dalam rasa. Di saat itu, pintu rezeki tidak lagi tampak seperti pintu emas yang terbuka di dunia, melainkan seperti pintu nurani yang terbuka di dalam dirimu. Dari sanalah mengalir segala kebaikan, ketenangan, kelapangan, dan kecukupan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Itulah rezeki sejati dari zikir hati. Rezeki yang tidak hanya memberi makan jasad, tapi juga menumbuhkan jiwa. Bab 2. Keheningan yang memanggil keberkahan. Ada saat di mana alam berhenti berbicara, angin pun seolah menahan napasnya, dan jiwa seorang hamba tiba-tiba merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di dalam diam itu, ada getar yang halus,
lembut seperti cahaya subuh yang menyentuh wajah bumi. Itulah momen ketika hati sedang dipanggil untuk berzikir, bukan untuk mengingat karena lupa, tapi untuk mengenali kembali zat yang tak pernah pergi. Zikir sejati bukanlah pengulangan kata, melainkan perjalanan pulang ke asal cahaya. Ketika hati menunduk dalam kesadaran ilahi, segala hiruk pikuk dunia yang tadinya terasa besar menjadi kecil, dan yang kecil, zikir yang sederhana, justru menjadi kunci bagi pintu keberkahan yang luas tak terukur. Keheningan itu bukan kekosongan, ia adalah ruang di mana Allah menurunkan rahmat-Nya tanpa gangguan suara dunia. Ketika seorang hamba belajar diam di hadapan Tuhannya, hatinya mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan keinginan. Disitulah rezeki mulai bergerak mendekat, bukan karena doa yang lantang, tetapi karena jiwa yang tunduk. Allah tidak melihat banyaknya kata dalam doa, tapi dalamnya makna di dalam dada. Dan ketika hati sudah dipenuhi dengan kesadarannya, maka seluruh ciptaan akan diarahkan untuk menjadi jalan bagi keberkahan itu sampai kepadamu. Seringkali manusia berusaha keras mencari jalan rezeki dengan pikiran dan strategi, namun lupa bahwa sumbernya bukan di bumi, melainkan di langit. Keheningan zikir adalah cara hati menghubungkan bumi dan langit. Seperti akar pohon yang menembus tanah untuk mencari air, lalu mengangkat kehidupan ke pucuknya. Maka ketika hatimu berzikir dalam diam, engkau sedang menyalurkan aliran berkah dari sumber tertinggi. Dan aliran itu tidak hanya memberi rezeki yang tampak, tapi juga keberuntungan yang tak terduga, diselamatkan dari keburukan, dipertemukan dengan kebaikan, dipermudah dalam setiap urusan tanpa tahu dari mana datangnya. Setiap hamba memiliki pintu rezekinya masing-masing, dan kunci dari pintu itu adalah zikir yang sesuai dengan jiwanya. Ada yang terbuka lewat salat malam, ada yang melalui sedekah rahasia, ada pula yang melalui zikir yang diucapkan di antara tangis dan sepi. Tapi intinya satu, rezeki datang ketika hati menyatu dengan Sang Pemberi. Tidak ada keberkahan tanpa kehadiran Allah di dalam kesadaranmu. Karena itu, keheningan bukanlah ketidakaktifan. Ia adalah keaktifan spiritual, di mana setiap getaran hati menjadi doa yang kuat, setiap napas menjadi jembatan menuju kasih-Nya. Maka berdiam dan berzikirlah, bukan untuk mendapatkan dunia, tapi untuk mendapatkan Dia yang memiliki dunia. Saat engkau telah menemukannya, maka dunia akan menjadi ringan. Dan ketika dunia menjadi ringan, ia akan datang kepadamu tanpa beban. Di saat itu, keberkahan tidak lagi tampak sebagai emas atau angka, tapi sebagai ketenangan yang tidak bisa dibeli, keyakinan yang tidak bisa digoyahkan, dan kebahagiaan yang tidak butuh alasan. Itulah buah dari keheningan yang berzikir, ketika keberkahan bukan lagi dicari, tetapi hadir sebagai sahabat jiwa yang setia menemani dalam setiap detik kehidupanmu. Bab 3. Rahasia tarikan cahaya rezeki. Ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun terasa oleh hati yang telah dibersihkan dari debu dunia. Ia bukan suara, bukan pula cahaya yang bisa difoto, tapi getaran halus yang mengalir dari langit ke dada setiap hamba yang masih menjaga kesadarannya. Para arif menyebutnya tarikan nur rezeki, daya halus dari Allah yang tidak bergerak karena sebab lahiriah, melainkan karena getaran cinta dan keikhlasan yang memancar dari dalam jiwa. Ketika engkau berzikir dengan sepenuh hati, nama Allah yang engkau sebut itu menyalakan sesuatu di dalam dirimu. Dan ketika cahaya itu menyala, ia menjadi sinyal bagi semesta, seperti mercusuar yang memberi tanda kepada lautan berkah untuk datang mendekat. Rezeki tidak pernah hilang, ia hanya belum menemukan sinar yang menariknya. Setiap nama Allah yang disebut dengan hati yang hadir adalah cahaya yang memancar. Jika engkau sering merasa hidupmu terhambat, itu bukan karena rezekimu tertutup, tetapi karena cahayamu meredup. Dunia ini tidak buta, ia bergerak mengikuti cahaya batin manusia. Maka orang yang hatinya gelap oleh keluh kesah akan sulit melihat jalan terbuka. Sementara orang yang hatinya bersinar oleh zikir akan mendapati jalan muncul dari arah yang tidak disangka. Inilah rahasia besar dalam perjalanan makrifat. Rezeki tidak datang karena banyaknya usaha,
melainkan karena beningnya kesadaran dalam setiap usaha. Saat hatimu bercahaya, segala sesuatu ingin mendekat, karena pada dasarnya semua keberkahan adalah makhluk dari nur yang sama. Namun jangan salah, cahaya rezeki bukan untuk disombongkan atau ditampilkan. Ia lembut, tidak suka riuh. Ia mendatangi hati yang tenang, bukan hati yang sibuk mencari pujian. Karena itu orang yang ikhlas dalam amalnya seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang dikelilingi rezeki. Ia tidak memohon dengan kata, tapi dengan ketulusan yang murni. Dan ketika dunia datang kepadanya, ia menerimanya tanpa rakus, karena yang ia cari bukanlah dunia itu sendiri, melainkan ridha dari pemiliknya. Dalam keadaan seperti itu, hidup menjadi sangat ringan. Tidak ada yang perlu dikejar, karena yang ditakdirkan akan datang, dan yang bukan miliknya tidak akan mengusiknya. Ketahuilah bahwa Allah tidak menurunkan rezeki hanya kepada tangan, tapi kepada hati. Sebab tangan bisa mengambil, namun hanya hati yang bisa menampung berkah. Banyak orang diberi harta, tapi tidak diberi rasa cukup. Banyak yang kaya, tapi tetap merasa miskin. Maka jika engkau ingin menarik rezeki, jangan hanya sibuk memperbesar wadah dunia, tapi perbesarlah wadah hatimu. Bersihkan ia dengan zikir, siram dengan syukur, dan jagalah dengan sabar. Ketika hati lapang, rezeki yang sedikit terasa banyak. Tapi ketika hati sempit, rezeki yang banyak pun terasa sesak. Maka cahaya zikir sejati bukan untuk memperbanyak dunia, melainkan untuk memperluas rasa bahagia. Dan di saat malam menutup mata dunia, duduklah dengan dirimu sendiri. Rasakan setiap detak jantungmu menyebut namanya, bukan dengan suara tapi dengan kehadiran. Disitulah tarikan cahaya bekerja, tanpa engkau tahu, tanpa engkau rencanakan. Sebab Allah tidak butuh logika untuk menyalurkan karunia-Nya. Ia menembus segala batas, menghampiri setiap hati yang menyerah penuh kepadanya. Dan ketika engkau bangun keesokan hari, mungkin pintu rezeki terbuka di tempat yang tak kau sangka. Dari orang yang baru kau kenal, dari pekerjaan yang kau kira kecil, atau dari ketenangan yang tiba-tiba memenuhi jiwamu. Itulah bukti bahwa zikir hati bukan hanya ibadah, tapi juga magnet yang menarik cahaya rezeki dari langit ke bumi. Bab 4. Sujud hati yang menundukkan dunia. Ada sujud yang dilakukan oleh dahi di atas sajadah, namun ada pula sujud yang dilakukan oleh hati di atas keheningan. Sujud hati bukan sekadar menunduk secara fisik, melainkan penyerahan total yang meluruhkan segala keakuan di hadapan Sang Maha Segalanya. Dalam sujud hati, engkau tidak lagi membawa daftar keinginan, tidak menagih janji, tidak meminta dunia untuk tunduk. Justru engkau yang tunduk dengan sepenuh jiwa. Dan saat itu, dunia perlahan menunduk kepadamu tanpa engkau sadari. Karena dunia hanya patuh kepada orang yang telah bersujud dengan hatinya, bukan dengan egonya. Sujud hati adalah kunci rahasia yang membuka kekuatan sejati, kekuatan dari ketidakberdayaan. Bila seorang hamba bersujud dengan penuh kesadaran, ia sebenarnya sedang menyingkirkan tirai yang memisahkan antara dirinya dan ketentuan ilahi. Ia berhenti melawan arus takdir dan mulai mengalir bersama kehendak Tuhan. Dalam keadaan itu, segala sesuatu yang tadinya terasa berat menjadi ringan karena ia tidak lagi membawa beban sendiri. Di titik inilah rezeki mulai mendekat, bukan karena hamba itu mengejar, tapi karena ia berhenti melawan. Dunia ini tunduk kepada hukum penyerahan. Siapa yang menyerah kepada Allah, maka Allah akan tundukkan segala urusan kepadanya. Itulah sebabnya, semakin dalam sujudmu, semakin lapang jalanmu. Namun sujud hati bukan perkara mudah. Ia menuntut keberanian untuk menanggalkan segala kesombongan halus yang bersarang di dalam diri. Banyak orang bisa menundukkan kepala, tapi sulit menundukkan batinnya. Banyak yang terlihat beribadah, tapi hatinya masih ingin dipuji, masih berharap dilihat. Padahal sujud yang sejati hanya terjadi ketika tidak ada lagi selain Allah di dalam pandangan batinmu. Di saat itu, engkau tidak lagi peduli pada apa yang dunia beri atau ambil darimu, karena engkau telah menemukan pemilik dari segala sesuatu. Inilah makam yang membuat seorang hamba tenang meski diuji, kaya meski tak punya, mulia meski tak dikenal. Sujud hati menjadikan hidup penuh keberkahan karena ia mengubah cara pandang terhadap dunia. Ketika engkau benar-benar tunduk,
engkau akan melihat bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang mengalir ketika hati siap menerimanya. Orang yang sujud hatinya tidak terguncang ketika kehilangan, karena ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang di sisi Tuhan. Ia juga tidak sombong ketika diberi, karena ia sadar bahwa pemberian hanyalah amanah untuk diuji. Maka hidupnya selalu seimbang, langkahnya selalu tenang, dan ucapannya selalu lembut. Dunia pun merasa nyaman di sekelilingnya, sebab dunia mencintai jiwa yang berserah. Dan saat sujudmu semakin dalam, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kehadiran yang menyelimuti, damai yang menenangkan, dan rasa cukup yang mengalir tanpa sebab. Itulah tanda bahwa hatimu telah menyentuh rahasia tertinggi dalam zikir, bahwa segala rezeki berasal dari satu sumber, Allah yang mengatur tanpa suara, memberi tanpa pamrih, dan mencintai tanpa batas. Maka teruslah bersujud, bukan untuk mendapatkan, tapi untuk menjadi bagian dari kehendaknya. Sebab di saat itu, dunia tidak lagi menjadi beban, dunia menjadi saksi dari hatimu yang sujud kepada Yang Maha Menghidupkan. Bab 5. Syukur yang mengundang langit. Ada kekuatan halus yang sering diabaikan manusia dalam perjalanan hidupnya. Kekuatan yang tidak berasal dari doa yang panjang atau amal yang banyak, tetapi dari satu getaran lembut di dalam hati yang disebut syukur. Syukur bukan sekadar ucapan terima kasih yang keluar dari bibir, melainkan kesadaran dalam jiwa bahwa setiap napas, setiap detak jantung, setiap kesulitan, bahkan setiap air mata, semuanya adalah bagian dari kasih Tuhan yang sedang mendidik kita. Ketika hati mulai benar-benar memahami hal ini, maka langit pun terbuka. Rezeki yang dulu terasa tertahan tiba-tiba mengalir, bukan karena keajaiban di luar, tapi karena ada perubahan di dalam. Syukur adalah magnet yang menarik kebaikan, dan siapa yang hidup dalam rasa syukur, maka hidupnya akan menjadi ladang tepat langit menurunkan karunia. Syukur sejati tidak menunggu keadaan membaik, justru ia hadir di tengah keterbatasan. Ia seperti bunga yang tetap mekar meski di tanah gersang, karena ia tidak menunggu hujan, melainkan mengeluarkan keharumannya kepada langit. Ketika engkau bersyukur meski keadaan belum berubah, sesungguhnya engkau sedang mempercepat perubahan itu. Sebab syukur adalah bentuk penerimaan yang paling tinggi. Ia berkata kepada Tuhan, "Aku percaya pada rencanamu, meski mataku belum melihat hasilnya." Dan di saat hati berkata demikian, seluruh semesta mendengar. Pintu-pintu rezeki yang tertutup mulai berderit terbuka, karena langit mencintai hamba yang tetap berterima kasih dalam gelap. Orang yang bersyukur bukan berarti tidak punya masalah, tapi hatinya tidak lagi menjadikan masalah sebagai pusat dunia. Ia melihat segala hal sebagai kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang kasih Tuhan. Maka rezeki yang datang kepadanya tidak hanya berupa harta, tapi juga berupa kedamaian, keteguhan, dan keberuntungan yang tak terlihat. Banyak orang berdoa minta ditambah rezeki, padahal rahasianya bukan di permintaan, melainkan di pengakuan. Mengakui bahwa yang sedikit pun adalah pemberian yang sempurna. Saat engkau mampu menghargai yang kecil, Allah akan mempercayakan yang besar. Karena tidak mungkin langit menurunkan lebih banyak kepada hati yang belum mampu berterima kasih atas yang sudah ada. Syukur adalah doa yang paling lembut tapi paling kuat. Ia tidak menggetarkan langit dengan suara, tapi dengan rasa. Setiap kali engkau mengucap Alhamdulillah dengan hati yang benar-benar sadar, itu seperti mengetuk pintu rahmat dengan tangan cahaya. Dan Allah yang maha mendengar bahkan sebelum suara lahir, akan membalas dengan karunia yang melampaui logika manusia. Sebab di balik syukur ada rahasia hukum ilahi. Siapa yang mengingat nikmat akan dijaga dari kehilangan. Siapa yang mensyukuri ujian akan diangkat derajatnya. Dan siapa yang bersyukur tanpa syarat, maka Allah akan mencintainya tanpa batas. Dan pada akhirnya, syukur bukan lagi tentang ucapan atau keadaan, melainkan tentang cara hidup. Ia menjadikanmu ringan dalam memberi, lembut dalam menghadapi, dan damai dalam menjalani. Orang yang hidup dalam syukur akan memandang dunia dengan mata kasih. Tak lagi iri, tak lagi takut, karena ia tahu segala sesuatu datang tepat pada waktunya. Di titik itu, engkau tidak lagi menunggu rezeki,
karena hidupmu sendiri telah menjadi rezeki bagi orang lain. Maka bersyukurlah, bukan untuk mendapatkan lebih, tetapi karena dalam rasa syukur itu, engkau sedang duduk bersama langit. Dan siapa yang duduk bersama langit, hidupnya akan selalu dicukupkan, bahkan ketika dunia merasa ia kekurangan. Bab 6. Keikhlasan yang menyuburkan rezeki. Ada rahasia besar yang sering luput dari pandangan manusia, bahwa rezeki tidak tumbuh di tanah usaha semata, melainkan di ladang keikhlasan. Keikhlasan adalah tanah subur tempat benih amal berakar. Sebesar apapun kerja yang dilakukan, tanpa keikhlasan, ia kering seperti biji yang ditanam di batu. Tapi ketika keikhlasan hadir, bahkan perbuatan kecil menjadi sebab turunnya karunia yang besar. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi bekerja tanpa pamrih tersembunyi. Ia adalah gerak jiwa yang tidak terikat pada hasil, karena hatinya yakin bahwa semua yang datang dari Allah. Ketika engkau berbuat karenanya semata, maka rezeki tidak hanya datang dari arah yang tak disangka, tapi juga membawa ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Ikhlas itu ringan, tapi dalam. Ia tidak bisa dipaksakan oleh logika, tapi lahir dari kesadaran bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Tuhan. Orang yang ikhlas tidak menimbang pahala, tidak menghitung untung, tidak menunggu balasan. Ia memberi karena cinta, bukan karena ingin dipuji. Ia bekerja karena rasa tanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada penilaian manusia. Maka seluruh gerak hidupnya menjadi doa tanpa suara. Dan disitulah rezeki mulai menetes lembut dari langit, seakan semesta mengerti kepada siapa ia harus datang. Sebab Allah mencintai hamba yang berbuat dalam diam, yang menyembunyikan kebaikan seperti bumi menyembunyikan benih, lalu menumbuhkannya tanpa riuh. Namun keikhlasan adalah perjalanan panjang, bukan peristiwa sesaat. Ia tumbuh setiap kali engkau melepaskan keinginan untuk mengendalikan hasil. Ia menguat setiap kali engkau berbuat baik dan tidak peduli siapa yang melihat. Ia hidup ketika engkau disalahpahami, tapi tetap memilih diam dalam sabar. Orang yang ikhlas tidak kehilangan arah meski dunia berubah, karena hatinya tidak tertambat pada dunia. Ia hanya tertambat pada Allah. Dan karena itu, segala hal yang ia lakukan selalu disertai keberkahan. Bahkan dari kesalahan ia belajar. Dari kehilangan ia mendapatkan. Dari luka ia memetik cahaya. Itulah mengapa keikhlasan disebut rahasia dari rezeki yang tidak putus. Karena Allah mencintai jiwa yang bersih dari pamrih. Dalam pandangan makrifat, rezeki yang sejati tidak datang kepada mereka yang paling cerdas atau paling cepat, tapi kepada mereka yang paling tulus. Sebab ketulusan menciptakan ruang bagi Allah untuk bekerja di balik tabir takdir. Ketika hati ikhlas, ia tidak memaksa, tidak menuntut, hanya menunggu dengan yakin. Maka saat waktunya tiba, karunia turun tanpa hambatan, seperti hujan yang jatuh kepada tanah yang siap. Sebaliknya, hati yang penuh pamrih seperti bejana tertutup. Meski hujan turun deras, ia tetap kering di dalam. Maka jika engkau ingin menumbuhkan rezeki, bukalah hatimu. Bersihkan ia dari harapan selain kepada Allah. Dan biarkan setiap amalmu tumbuh dengan pupuk keikhlasan. Dan di saat malam datang, tanyakan pada dirimu, apakah aku bekerja karena cinta atau karena takut kekurangan? Jika engkau bekerja karena cinta kepada Allah, maka setiap detik menjadi ibadah dan setiap hasil menjadi berkah. Tapi jika engkau bekerja karena takut miskin, maka seberapapun banyaknya, hatimu akan tetap merasa kurang. Keikhlasan adalah garis batas antara kecemasan dan ketenangan. Ketika engkau melangkah melewatinya, dunia tidak lagi menakutkan. Engkau akan menyadari bahwa rezeki bukan lagi sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam jiwamu sendiri. Sebab jiwa yang ikhlas adalah taman yang disirami oleh kasih Allah. Dan dari taman itulah segala kebaikan, ketenangan, dan rezeki sejati bermula. Bab 7. Tawakal yang membuka jalan tak terduga. Ada saat dalam hidup ketika segala rencana telah disusun dengan rapi, segala ikhtiar telah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Namun hasilnya tetap tak kunjung tiba. Di sanalah ujian sejati dari keyakinan dimulai, di titik antara harapan dan kenyataan, antara usaha dan pasrah. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti mengandalkan diri sendiri.
Ia adalah keadaan hati yang berkata lirih kepada Tuhannya, "Aku telah berbuat, kini terserah padamu." Dan dalam kalimat sederhana itu, tersimpan kekuatan yang mampu membalikkan arah hidup. Sebab ketika seorang hamba benar-benar bersandar kepada Allah, maka langit dan bumi pun bergerak untuk menolongnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Tawakal adalah seni menyerah dalam kehormatan. Ia bukan kelemahan, tapi keteguhan tertinggi dari jiwa yang sudah mengenal siapa pengatur segalanya. Orang yang tawakal tidak merasa takut kehilangan, karena ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar hilang di sisi Allah. Ia juga tidak sombong saat diberi, karena ia sadar bahwa semua hanyalah titipan sementara. Dalam tawakal, hati menjadi lapang seperti langit. Apapun yang datang diterima dengan sabar, apapun yang pergi dilepas dengan tenang. Dan justru dalam kelapangan itulah rezeki mulai berdatangan. Karena rezeki menyukai hati yang tidak resah, ia berlari menjauhi kecemasan, tapi berdiam di dada yang yakin bahwa Allah tidak pernah lalai dalam urusan hambanya. Banyak orang berusaha keras, namun hasilnya tetap tertahan. Bukan karena usahanya kurang, tapi karena hatinya belum percaya penuh. Mereka masih menggenggam kekhawatiran, seolah-olah dunia bergerak tanpa izin Tuhan. Padahal setiap helai daun yang gugur pun tidak akan jatuh tanpa perintahnya. Maka tawakal bukan sekadar keyakinan teoritis. Ia adalah kesadaran hidup yang membuat seseorang berjalan di bumi dengan langkah ringan. Ia bekerja seolah-olah segalanya tergantung pada usaha, tapi di dalam hati ia tenang karena tahu segalanya bergantung pada Allah. Itulah keseimbangan yang membuat hidup menjadi indah. Usaha tanpa keterikatan, doa tanpa kegelisahan. Dan anehnya, justru ketika engkau benar-benar pasrah, jalan yang tertutup mulai terbuka. Ketika engkau berhenti memaksa, solusi muncul dari arah yang tidak pernah terpikirkan. Inilah rahasia besar dalam kehidupan spiritual. Semakin engkau berserah, semakin Allah menata segalanya untukmu. Karena tawakal sejati bukan meminta Allah mengikuti rencanamu, tetapi mengizinkan dirimu mengikuti rencananya. Kadang, ia menunda rezekimu bukan karena menolak, tapi karena ingin mempersiapkan hatimu agar mampu menampung yang lebih besar. Maka jangan pernah takut pada penundaan, karena bisa jadi di balik itu sedang tumbuh berkah yang belum waktunya mekar. Di ujung setiap malam yang panjang, ketika engkau telah mengerahkan segalanya dan hanya tersisa diam, disitulah tawakal berbisik lembut. Kini giliran Allah yang bekerja. Dan engkau pun menutup mata dengan tenang, bukan karena masalahmu selesai, tapi karena hatimu sudah tidak bertempur lagi. Keesokan paginya, entah bagaimana, hidup terasa lebih ringan, langkah terasa lebih mudah, dan rezeki mulai datang dari arah yang tak terduga. Itulah buah dari tawakal. Ketika engkau berhenti mengatur segalanya, justru segalanya mulai teratur. Karena siapa yang menyerahkan hidupnya pada Allah, maka hidupnya akan diatur oleh cinta, bukan oleh ketakutan. Dan disitulah rezeki sejati bermula dari hati yang telah benar-benar percaya. Bab 8. Sabar yang menyimpan keajaiban. Sabar bukan hanya kemampuan menahan diri, ia adalah seni menyelami kehendak Allah dengan ketenangan. Di permukaannya, sabar tampak seperti diam, namun di kedalaman maknanya, sabar adalah gerak yang sangat halus. Gerak menuju pemahaman bahwa setiap peristiwa, bahkan yang paling menyakitkan, adalah bagian dari kasih ilahi yang sedang bekerja. Orang yang sabar tidak berarti tidak merasa sakit, tapi ia memilih untuk tidak mengeluh, karena ia tahu setiap luka membawa pelajaran, setiap penundaan membawa rahasia, dan setiap kesulitan adalah jembatan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Dalam kesabaran, rezeki tidak selalu datang cepat, tapi datang dengan cara yang lebih bijak, menumbuhkan jiwa sebelum mengisi tangan. Sabar adalah cara Allah menyiapkanmu sebelum memberi. Banyak orang meminta rezeki yang besar, tapi belum siap untuk menanggung beratnya tanggung jawab yang menyertainya. Maka Tuhan menunda bukan untuk menolak, melainkan untuk memperkuat pondasi hatimu. Ia melatihmu dengan keterbatasan agar engkau tahu nilai kecukupan. Ia mengajarkanmu kehilangan agar engkau mengerti makna kepemilikan sejati. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan menerima bukan hanya rezeki, tapi juga kebijaksanaan untuk menjaganya. Karena itu, orang yang sabar tidak pernah rugi,
Sebab dalam setiap penantian yang ikhlas, Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada yang ia minta. Kesabaran yang sejati lahir dari cinta, bukan dari paksaan. Ia lahir dari keyakinan bahwa tidak ada satu detik pun yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Maka orang yang sabar adalah mereka yang hidup dalam arus ketentuan dengan kepala tertunduk, tapi hati terangkat. Ia bisa menangis tanpa putus asa, tersenyum tanpa sombong, dan berjalan dalam badai tanpa kehilangan arah. Setiap hari baginya adalah pelajaran, setiap kejadian adalah kalimat dari kitab takdir yang sedang dibacakan perlahan oleh waktu. Dan semakin dalam ia memahami makna itu, semakin besar pula ketenangan yang ia rasakan. Karena sabar bukan sekadar menunggu, tapi menerima waktu Tuhan sebagai waktu terbaik. Ketika engkau bersabar di jalan yang sulit, semesta memperhatikanmu. Malaikat mencatat bukan hanya amalmu, tapi keteguhan hatimu. Dan dalam diam yang kau tahan, dalam air mata yang tak terlihat, rezeki mulai bergerak. Ia mungkin belum tiba dalam bentuk yang kau harapkan, tapi ia sudah berjalan ke arahmu dalam bentuk yang lain. Berupa perlindungan, berupa kelapangan, berupa hikmah yang akan menuntunmu pada yang lebih baik. Allah tidak pernah membiarkan sabar menjadi sia-sia, karena setiap sabar yang lahir dari cinta akan selalu dibalas dengan karunia yang melimpah. Kadang bukan dengan tambahan dunia, tapi dengan kedamaian yang membuat dunia terasa ringan. Dan ketika akhirnya apa yang kau tunggu datang, engkau akan tersenyum. Bukan karena mendapatkannya, tapi karena engkau menyadari satu hal, bahwa keajaiban bukanlah pada hasil, melainkan pada proses sabar itu sendiri. Karena di dalam sabar, engkau tumbuh menjadi jiwa yang matang, lembut, dan dekat dengan Tuhan. Maka jangan terburu-buru meminta hidupmu dipercepat. Biarkan waktu berjalan sebagaimana kehendaknya, karena waktu milik Allah tidak pernah salah. Setiap keterlambatan adalah bagian dari kasih sayang, dan setiap sabar adalah doa yang disampaikan tanpa suara. Dan siapa yang mampu sabar dengan hati yang penuh zikir, maka rezeki akan datang kepadanya seperti musim semi setelah musim dingin. Perlahan, lembut, tapi pasti membawa kehidupan di setiap langkahnya. Bab 9. Keyakinan yang menarik mukjizat. Ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalam dada manusia. Kekuatan yang tidak bisa dilihat, tapi mampu menggerakkan seluruh semesta jika ia telah hidup sepenuhnya. Keyakinan. Keyakinan bukan sekadar percaya dengan pikiran, tapi kepastian yang berakar di dalam hati. Ia tidak bergantung pada bukti, karena ia sendiri adalah bukti. Orang yang benar-benar yakin kepada Allah tidak lagi ragu pada alur hidupnya, karena ia tahu setiap langkahnya berada di bawah pandangan kasih Tuhan. Dalam setiap hembus napasnya, ia merasa dijaga, dituntun, dan dipeluk oleh kehendak ilahi. Keyakinan seperti ini bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga memanggil takdir-takdir baik yang seolah mustahil bagi logika manusia. Sebab Allah telah berjanji bahwa Dia bersama hamba yang yakin kepadanya. Keyakinan adalah jembatan antara doa dan kenyataan. Banyak doa yang tertunda bukan karena Allah menolak, tapi karena keyakinan manusia belum cukup kuat untuk menjadi wadahnya. Ketika hati masih ragu, doa berhenti di udara. Tapi ketika hati teguh dalam percaya, semesta ikut bergerak. Rezeki, jodoh, kesehatan, kemudahan, semuanya adalah gema dari satu getaran, keyakinan yang tidak terguncang. Maka siapapun yang berani percaya, bahkan saat dunia meragukannya, akan melihat pintu terbuka di tempat yang sebelumnya hanya dinding. Sebab keyakinan sejati tidak meminta tanda. Ia sendiri adalah tanda bahwa cahaya Tuhan sedang hidup di dalam hati. Namun keyakinan tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari pengalaman menyerah dan diselamatkan berkali-kali. Ia tumbuh ketika engkau melihat bagaimana Allah tidak pernah meninggalkanmu, meski engkau sering lupa kepadanya. Ia menguat setiap kali engkau berjalan di tengah kesulitan, namun tetap menemukan jalan keluar yang tidak pernah kau rancang. Itulah bagaimana iman menjadi nyata, bukan melalui teori, tapi melalui rasa. Dan ketika keyakinan sudah berakar, doa tidak lagi menjadi permintaan, tapi pernyataan cinta. Aku tahu engkau akan menolongku, karena engkau selalu melakukannya. Maka segala yang mustahil mulai berubah menjadi mungkin,
Sebab yang berbicara bukan lagi logika, tapi cahaya dari hati yang percaya. Rezeki sering datang dengan bentuk yang tidak dikenali oleh mereka yang hatinya ragu. Tapi bagi yang yakin, setiap peristiwa adalah undangan dari Tuhan. Ia tidak bertanya, mengapa ini terjadi? Tapi, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Dan dari sikap itulah lahir keajaiban-keajaiban kecil yang perlahan membentuk keajaiban besar. Keyakinan membuat seseorang tetap berdiri ketika orang lain menyerah, tetap tersenyum ketika dunia menakutkan, dan tetap berdoa bahkan saat hasilnya belum terlihat. Disitulah mukjizat turun bukan karena kekuatan manusia, tapi karena getaran iman yang membuat langit mendekat. Dan bila suatu hari engkau sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali percaya, maka ketahuilah, itu bukan akhir melainkan awal dari mukjizatmu. Karena di saat segala daya terhenti, daya Allah mulai bekerja. Di saat tanganmu lemah, pertolongannya menjadi nyata. Maka jangan takut pada ketidakpastian, karena ketidakpastian hanyalah medan di mana keyakinan diuji untuk tumbuh menjadi kenyataan. Siapa yang yakin kepada Allah dengan hati yang tulus, ia tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Langit akan menunduk, bumi akan patuh, dan rezeki akan datang kepadanya dengan cara yang bahkan tak pernah terlintas dalam pikirannya. Sebab bagi hati yang yakin, mukjizat bukanlah keajaiban. Ia adalah kebiasaan Tuhan yang selalu menepati janjinya. Bab 10. Hati yang menjadi magnet ilahi. Pada akhirnya, semua perjalanan rohani bermuara pada satu tempat yang sama, hati. Di sanalah segalanya dimulai, dan di sanalah pula segalanya kembali. Hati adalah ruang suci tempat cahaya Tuhan bersemayam, tempat zikir bergetar lembut, dan tempat takdir menemukan jalan turunnya. Ketika hati bersih, ia menjadi cermin yang memantulkan keindahan ilahi. Tapi ketika ia kotor oleh keluh, iri dan ketakutan, ia menjadi kabur, kehilangan arah, dan jauh dari keberkahan. Maka seluruh rahasia rezeki, seluruh kunci keberlimpahan, seluruh pintu keajaiban, semuanya bermula dari keadaan hati. Jika engkau ingin menarik karunia dari langit, jangan kejar dunia di luar dirimu. Bersihkan dunia di dalam dirimu. Sebab hati yang suci adalah magnet ilahi yang menarik kebaikan dari setiap arah, tanpa harus berlari mencarinya. Hati yang hidup dalam zikir memancarkan frekuensi ketenangan yang dirasakan oleh seluruh makhluk. Ia tidak perlu bicara banyak, tapi keberadaannya membawa kedamaian. Itulah sebabnya orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah tampak sederhana, namun hidup mereka penuh kecukupan. Bukan karena mereka memiliki segalanya, tapi karena mereka sudah cukup dengan yang mereka miliki. Dalam kesederhanaan itu, rezeki mengalir tanpa hambatan, doa terkabul tanpa tergesa, dan jalan terbuka tanpa paksaan. Karena hati yang damai adalah ladang tempat rahmat tumbuh dengan subur. Siapa yang hatinya dipenuhi cinta, syukur dan zikir, maka seluruh jagat raya pun seolah mengenalnya, dan dunia akan datang kepadanya dengan lembut. Hati seperti ini tidak lagi terikat pada hasil, karena ia telah mengenal sumber dari segala hasil. Allah yang Maha Kaya. Ia tidak iri pada orang lain, sebab ia tahu setiap jiwa memiliki takaran rezekinya sendiri. Ia tidak takut kekurangan, sebab ia yakin bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Dan karena ia hidup dalam keyakinan dan keikhlasan, setiap langkahnya menjadi doa yang hidup. Bahkan dalam kesunyian, hatinya berzikir tanpa suara, dan semesta merespons dengan karunia yang tidak pernah habis. Itulah keajaiban hati yang telah mengenal Tuhannya. Ia tidak perlu memohon berlebihan, cukup hadir dan sadar, maka rahmat pun akan turun. Namun untuk mencapai hati seperti itu, seseorang harus melewati banyak lapisan. Syukur yang tulus, sabar yang panjang, tawakal yang tenang, dan cinta yang tanpa pamrih. Setiap lapisan adalah ujian, setiap ujian adalah proses penyucian. Hingga suatu hari, hati menjadi sebening air dan cahaya Tuhan dapat menembusnya tanpa halangan. Di titik itu, hidup tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi ibadah yang indah. Segala yang datang dianggap sebagai surat cinta dari Allah, dan segala yang pergi dianggap sebagai panggilan untuk lebih dekat kepadanya. Maka hidup menjadi harmoni. Tidak ada lagi perlawanan, hanya penerimaan yang damai.
Dan disinilah rahasia terbesar dari semua bab perjalanan zikir hati. Bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang tertarik oleh getaran cinta ilahi di dalam diri. Bila engkau menata hatimu, dunia akan menata dirinya di sekitarmu. Bila engkau berdamai dengan kehendak Tuhan, maka seluruh ciptaan akan bersahabat denganmu. Karena sesungguhnya, ketika hati telah menjadi magnet ilahi, ia tidak lagi menarik harta, tapi menarik rahmat. Tidak lagi mengejar dunia, tapi dunia yang mendatanginya. Dan ketika akhirnya engkau hidup dalam keadaan itu, diam tapi penuh makna, sederhana tapi kaya, sendiri tapi tidak pernah sepi, engkau akan mengerti bahwa zikir hati bukan hanya ibadah. Ia adalah jalan pulang menuju cinta Tuhan yang abadi. Tempat segala rezeki bermula dan segala jiwa beristirahat. Dan kini, setelah perjalanan panjang ke dalam hati, kita belajar satu hal, bahwa rezeki tidak selalu datang dari luar, tapi mengalir dari dalam. Saat hati berzikir, semesta pun ikut berdetak bersama doa kita. Jangan lagi mencari dunia dengan cemas. Temukan Tuhan dengan tenang. Karena ketika hatimu tenang dalam zikir, langit pun terbuka, dan setiap langkahmu menjadi jalan menuju kecukupan. Ingatlah, bukan tangan yang menarik rezeki, tapi hati yang hidup dalam keikhlasan dan cinta ilahi. Maka tenangkan dirimu, bersyukurlah, dan biarkan zikirmu menjadi cahaya yang memanggil segala kebaikan untuk datang kepadamu.